Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Halo, bagaimana kabar kalian hari ini di rumah? Sehat semuanya? Oke, puji Tuhan, sehat-sehat selalu ya anak-anak ibu di rumah. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker kalau kalian keluar rumah, dan ketika sampai rumah jangan lupa untuk cuci tangan atau gunakan hand sanitizer ya, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Nah, anak-anak, seperti biasa, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 5, yaitu tentang pahlawanku, subtema 2, pahlawanku kebanggaanku. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran 5 dan 6. Nah, tapi seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan awali dengan doa. Nah, di sini kita akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan memasukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah berdoa bersama Ibu. Nah, sekarang kita akan melihat susunan materi yang akan kita pelajari pada pembelajaran 5 dan 6 maksudnya. Nah, materi yang pertama itu tentang Raden Dewi Sartika. Kemudian bernyanyi dengan baik, ada menuliskan informasi dalam peta pikiran, dan yang terakhir itu adalah keadilan sosial. Nah, langsung saja kalian ambil buku LKS-nya ya, buku catatan dan alat tulisnya, dan catat materi yang akan Ibu Guru bahas hari ini. Nah, yang pertama kalian buka bukunya ya, buku LKS itu halaman 60. Nah, di halaman 60 itu ada seorang tokoh yang bernama Raden Dewi Sartika. Siapa yang tahu ya? Siapa seorang tokoh Raden Dewi Sartika? Nah, dia adalah pahlawan nasional ya, yaitu pejuang emansipasi perempuan atau emansipasi wanita. Jadi Dewi Sartika ini adalah salah satu tokoh perintis pendidikan bagi kaum wanita. Ya, jadi beliau itu dikenal sebagai pahlawan nasional, pahlawan yang berjuang demi emansipasi wanita atau perempuan. Nah, di sini kita akan lihat lebih jauh ya, bagaimana perannya, kemudian bagaimana perjuangannya ya, bagaimana jasa-jasanya terhadap bangsa Indonesia dan terutama terhadap kaum atau wanita Indonesia. Nah, perhatikan di sini. Raden Dewi Sartika itu lahir di Bandung pada tanggal 4 Desember tahun 1884, yaitu dari pasangan Raden Sumanegara dan Raden Ayu Permas. Nah, ini adalah kedua orang tua dari Dewi Sartika. Jadi, beliau itu lahir di Bandung. Nah, perhatikan di sini sejak usia 18 tahun ternyata Raden Dewi Sartika ini sudah memulai perjuangannya, yaitu dengan mengajarkan perempuan-perempuan di kotanya untuk yang pertama untuk membaca, kemudian untuk menulis, memasak, dan menjahit. Jadi ini adalah beberapa perjuangan yang beliau lakukan pada saat ia menginjak usia 18 tahun. Nah, bayangkan saja anak-anak, di usianya yang masih sangat muda, dia sudah menjadi orang yang sangat sangat berpengaruh, orang yang sangat berguna, orang yang bisa membawa perubahan bagi orang lain. Nah, di sini beliau memulai perjuangannya, yaitu dengan mengajarkan perempuan-perempuan di kotanya itu untuk membaca, untuk menulis, memasak, dan menjahit. Nah, gunanya untuk apa? Agar kaum perempuan itu bisa dihargai, tidak ketinggalan dari kaum laki-laki ya. Karena sebagai seorang perempuan itu harus pandai, yang pertama itu harus pandai masak ya. Nah,
Kalau pandai masak berarti dia sudah bisa menjadi seorang ibu rumah tangga ya, yang baik, yang bisa mengurus suami, bisa mengurus anak dan keluarganya. Jadi ini adalah perjuangan yang dilakukan oleh Raden Dewi Sartika, yaitu semenjak dia berusia 18 tahun. Nah, Dewi Sartika itu mendirikan Sakola Istri atau Sakola Perempuan pada tanggal 16 Juli tahun 1904. Nah, di sini mereka menyebutnya itu sakola, bukan seperti kita sekarang ya. Kita sekarang lebih menyebutnya itu sekolah. Nah, kalau orang zaman dulu itu menyebutnya sakola. Jadi E-nya itu diganti dengan A ya. Kemudian tidak ada H-nya ya. Jadi kita bacanya itu sakola. Jadi di sini Dewi Sartika pada tanggal 16 Juli tahun 1904 itu dia mendirikan Sakola Istri atau Sakola Perempuan ya. Jadi sekolah itu hanya khusus untuk perempuan saja, tidak untuk laki-laki. Nah, pada tahun 1904 tadi, Sakola Istri atau Sakola Perempuan itu diubah namanya, yaitu menjadi Sakola Keutamaan Istri. Nah, kemudian tidak lama pada tahun 1929 sekolah tersebut berganti nama menjadi Sakola Raden Dewi. Jadi di sini dia mengganti nama dari Sakola Perempuan tadi atau Sakola Keutamaan Istri menjadi namanya sendiri, yaitu Raden Dewi ya. Nah, kemudian di sini Dewi Sartika tadi meninggal di Tasikmalaya. Nah, tepatnya itu pada tanggal 11 September 1947. Nah, jadi beliau itu meninggal atau menghembuskan napas terakhirnya di kota Tasikmalaya, yaitu pada tanggal 11 September 1947. Nah, ia diberikan gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 1 Desember tahun 1996 atas perjuangannya dalam mencerdaskan bangsa ya. Nah, jadi di sini ya beliau itu diberikan sebuah penghormatan atau sebuah kehormatan, sebuah gelar ya. Karena tadi dia sudah menjadi pahlawan nasional Indonesia ya, itu tepatnya pada 1 Desember tahun 1996. Nah, kemudian kita langsung masuk ke materi berikutnya, yaitu bernyanyi dengan baik. Yaitu ada di halaman 61 mata pelajaran SBDP ya, KD-nya 3.2. Nah, agar dapat bernyanyi dengan baik, bagus dan benar, maka kita harus rajin berlatih ya, berlatih menyanyi ya. Kita atur napas kita atur nadanya ya. Kemudian bagaimana liriknya yang baik, kemudian improvnya seperti apa ya. Nah, itu harus kita atur ya, agar kita bisa mendapatkan hasil yang baik, agar kita bisa bernyanyi dengan baik, bagus dan enak didengar oleh orang lain. Jadi di sini kita harus rajin-rajin berlatih supaya kita juga bisa bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi tidak ada orang yang langsung bisa tanpa berlatih. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan saat bernyanyi ya. Yang pertama itu menghayati setiap kata dan kalimat dalam lagu ya. Nah, jadi itu sangat penting dimana kita bisa menghayati setiap katanya ya dalam setiap lagu yang kita nyanyikan. Kemudian mengucapkan setiap kata dengan benar dan jelas. Nah, selain itu ya, kata-kata yang kita ucapkan dalam lagu itu harus benar, harus terdengar jelas oleh orang lain atau oleh penonton yang menyaksikannya. Dan yang ketiga itu adalah menampilkan gaya yang sesuai dengan syair lagu. Nah, di sini kita harus mengekspresikan atau kita harus menampilkan gaya yang sesuai dengan syair lagu yang kita nyanyikan tadi ya, agar antara gaya dan lagu yang kita nyanyikan itu sesuai, tidak bertabrakan ya. Jadi orang yang menyaksikannya juga menikmati, juga ikut terbawa dalam suasana lagu yang kita bawakan tadi.